Hingga hari keempat, evakuasi dua jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung masih terkendala cuaca hingga medan terjal. KPK sita uang miliaran rupiah saat menangkap Bupati Pati Sudewo terkait suap jual beli jabatan. Di tengah ancaman Trump caplok Greenland, Denmark kembali mengirim pasukannya untuk berlatih. Disiarkan langsung dari studio Orange Kompas TV Palmera, Jakarta. Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang bersama saya Maidop Elfrina. Dan saya Dipon Rubagia. Kita mulai Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sekarang saya sudah dua jenazah yang kan misalnya. Lokasi kejadian berada dalam kondisi tebing yang sangat terjal. Itu dikenal yang curam ya. Saudara, tim SAR gabungan terus berupaya mengevakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Medan pegunungan yang terjal serta kondisi cuaca yang berubah-ubah menyulitkan evakuasi jenazah korban. Tim SAR gabungan bersama TNI Angkatan Darat bergerak penuh kehati-hatian mengevakuasi korban pesawat di Gunung Bulu Saraung. Operasi difokuskan pada pencarian dan evakuasi korban dengan mengutamakan keselamatan personil di lapangan. Hingga saat ini, tim SAR gabungan telah menemukan dua korban di sekitar lokasi badan dan ekor pesawat. Proses evakuasi dilakukan melalui jalur darat dengan teknik mountaineering, mengingat keterbatasan akses udara akibat angin kencang dan kabut tebal di kawasan puncak Bulu Saraung. Jangan mempikul. Istilahnya bang. Biar saya angkat kepala set pada situ. 2 2 3. Bang. Yang bawa baterai. Bang. Sama. Tantangan medan ekstrim dan cuaca yang sulit diprediksi tidak menghentikan operasi pencarian dan evakuasi korban. Operasi evakuasi akan terus dilaksanakan hingga seluruh korban berhasil dievakuasi sesuai prosedur dan perkembangan situasi di lapangan. TNI Angkatan Darat turut serta dalam menjalankan tugas kemanusiaan pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Tarik. Tali korban agak longgar bisa. Satu, dua, tiga. Ya. Sementara itu, upaya evakuasi jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 sempat diterpa hujan di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Hal ini menambah tantangan tim SAR gabungan. Selain licin, visibilitas pun menjadi terbatas.
saat menelusuri lereng gunung yang curam dan licin. Akibat hujan, personel tim SAR gabungan beberapa kali tergelincir dan terjatuh. Evakuasi korban menggunakan sistem tali untuk diangkat ke puncak menjadi terkendala akibat kabut tebal dan hujan. Kondisi cuaca yang tidak bersahabat membuat proses berlangsung lambat dan penuh risiko bagi para petugas. Meski demikian, misi kemanusiaan ini tetap menjadi prioritas utama. Evakuasi terus diupayakan agar proses identifikasi dapat segera dilakukan. Lagi. 1, 2, 3. Terus. Akbar. Tersangkut itu. Keterlibatan TNI dalam pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di kawasan Pegunungan Bulu Sarawu, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan diharapkan dapat mempercepat proses pencarian korban. Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan, pencarian akan terus dilakukan oleh TNI bersama tim SAR gabungan hingga seluruh korban ditemukan. Hingga kini 2 jenazah korban telah ditemukan oleh tim SAR gabungan namun masih berada di Gunung Bulu Sarawu. Pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport atau IAT yang jatuh di Maros, Sulawesi Selatan pada 17 Januari 2026 membawa total 10 orang terdiri dari 7 kru dan 3 penumpang. Korban Pangdam melaporkan saya sudah 2 jenazah yang ditemukan oleh tim SAR dan anggota TNI dan kita akan terus mencari korban yang belum ditemukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat semuanya bisa ditemukan. Awalnya kita merencanakan bahwa prioritas utama kita pelaksanaan evakuasi adalah menggunakan sarana udara. Karena memang perjalanan menuju lokasi untuk ditempuh dengan pesawat helikopter kurang dari 10 menit. Namun karena kondisi cuaca sehingga misi tersebut belum bisa kita laksanakan. Pencarian dan evakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan telah menemukan 2 jenazah korban. Tim SAR gabungan juga terus mencari 8 korban lainnya hingga radius 3 km dari puncak Gunung Bulu Sarawu. Meski jenazah ditemukan sejak Minggu siang, namun jenazah belum bisa dievakuasi ke posko induk. Basarnas mengungkap sulitnya evakuasi jenazah akibat cuaca dan medan yang cukup terjal. Tantangan saat ini yang kita hadapi yaitu kondisi alam dan cuaca. Artinya bahwa teman-teman bagi yang tahu persis wilayah bahwa di Bulu Sarawu pegunungan ini memang cukup terjal. Kalau tingginya mungkin tidak terlalu tinggi, tapi pada saat jurang yang ada ini memang berupa hampir tegak lurus di 90 derajat. Kabut, angin kencang, dan medan yang terjal dihadapi tim SAR dibenarkan pendaki yang saat peristiwa terjadi berada di puncak Gunung Bulu Sarawu. Pas kami duduk di atas puncak Bulu Sarawu, kami mendengar suara pesawat dari jauh yang mendekat ke arah kami. Kami mendengar suara ledakan yang hampir mengenai kami serpihannya. Ya, kondisinya sangat berkabut dan anginnya sangat kencang. Medannya licin terjal. Sementara itu, keluarga Farhan, kopilot pesawat ATR 42500, mengungkap ada tanda pergerakan dari ponsel yang masih terhubung ke jam tangan pintar, yakni sinyal adanya pergerakan langkah. Keluarga Farhan berharap tim SAR gabungan dapat menemukan Farhan. Dan HP Farhan dapat. HP-nya dapat di hutan, terus HP-nya sekarang udah dipegang sama adik saya. Nah, HP dia itu terhubung ke smartwatch-nya. Terus dicek smartwatch-nya itu ternyata ada pergerakan langkah kaki Farhan.
Tolong turunkan tim SAR lebih banyak lagi, Pak. Sekaligus sama helikopter atau apalah, Pak, yang bisa nyari dia ke hutan sana, Pak. Saya mohon sekali, Pak. Tolong selamatkan Farhan, Pak, karena dia sudah memberikan tanda-tanda, Pak. Perwakilan keluarga dari 10 korban kecelakaan pesawat ATR 42500 juga menjalani rangkaian pemeriksaan antemortem di Bidokas Polda Sulawesi Selatan di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana proses evakuasi 2 jenazah dan pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan? Kita sapa jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha dan juru kamera Rama Pratama di Posko Induk Tim SAR Gabungan. Gufran, selamat petang. Apakah 2 jenazah korban telah tiba di posko, Gufran? Ya, selamat petang. Kalau berbicara soal 2 jenazah yang apakah sudah tiba di posko atau sudah tiba di lereng gunung begitu, dapat kami informasikan bahwa 2 jenazah ini belum ada di lereng ataupun juga masih berada di Gunung Bulu Saraung. 2 jenazah yang ditemukan memang berada di 2 posisi berbeda, salah satunya berada di kejauhan dengan puncak Gunung Bulu Saraung itu kurang lebih 400 meter, sedangkan satunya berada di kisaran 200 hingga 300 meter, sehingga memang memberikan ataupun juga skema untuk evakuasinya ini bisa menjadi berbeda. Salah satunya mungkin lebih dekat ke puncak, ini akan ditarik ke puncak menggunakan tali oleh tim SAR yang memang sudah sejak pagi dan juga sudah sejak semalam ini sudah bermalam di Gunung Bulu Saraung, terus kemudian juga nanti di backup oleh 7 tim berbeda yang juga memang sudah secara berkala berangkat sejak pagi. Tim-tim ini juga memiliki peran berbeda, 5 tim diantaranya akan melakukan pencarian dan evakuasi, sedangkan 2 timnya ini memang khusus evakuasi untuk 2 jenazah yang sudah ditemukan sejauh ini. Kita akan bertanya lebih jauh mengenai bagaimana proses ataupun juga evakuasi yang sudah berjalan sejauh ini. Sudah bersama kami Brigjen TNI Andre Cliff Rumbayan, merupakan Danrem 141 Todopuli. Selamat petang, Pak. Pak, mungkin boleh dijelaskan posisi jenazah sejauh ini, apakah ada informasi dari tim yang ada di puncak Bulu Saraung, Pak? Baik, terima kasih. Sampai dengan sore ini pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kami bisa informasikan dari tim yang 2 tim evakuasi yang sudah ada di lokasi bahwa jenazah pertama ini sekarang sudah di posisi Desa Lemposo, Kabupaten Maros. Ini sedang dalam proses, kita akan dalam proses perjalanan menuju ke Rumah Sakit Bayangkara. Kita usahakan kalau tidak ada kendala, kita usahakan hari ini. Kalaupun tidak, mungkin esok hari, tergantung dengan cuaca yang dihadapi oleh tim. Sedangkan jenazah kedua, ini sudah yang semula di titik 400 meter kedalamannya, sekarang sudah bisa ditarik kurang lebih 100 meter dari puncak. Dan itu juga kita harapkan bisa kita evakuasi ke bawah. Itu yang bisa kami sampaikan. Oke, berarti dua-duanya ini skema evakuasinya adalah untuk diturunkan gitu ya ke lereng gunung terdekat. Ya, kalau yang jenazah pertama ini sudah di Kabupaten Maros. Karena memang dengan situasi ada, akhirnya kita turun bukan ke posko, tetapi sudah di Desa Lemposo, Kabupaten Maros. Sudah di Desa Lemposo ini apakah sudah mungkin untuk dijemput oleh ambulans atau memang masih jauh dengan kawasan penduduk? Kalau desa terdekat dari Desa Lemposo adalah dari Desa Baru. Itu kurang lebih dengan berjalan kaki, karena itu salah satu akses, hanya satu-satunya akses, itu kurang lebih 4 jam. Nah, sehingga kalau kita harus melihat dengan waktu yang sekarang jam 17.00, kita melihat kondisi medan di sana. Tapi itu sudah di Kabupaten Maros. Oke, ini sudah berada di Kabupaten Maros. Terus kemudian untuk proses pencarian korban-korban lainnya, apakah masih ada tim yang berada di sana untuk melanjutkan pencarian itu atau seperti apa, Pak? Ya, ini 2 tim ini bagian dari 7 tim yang sudah kita berangkatkan dari pagi-pagi. 5 tim ini adalah tim yang pencarian. Dan itu mereka masih ada di atas. Dan kemungkinan mereka bermalam.
Dengan kemungkinan mereka bermalam ini, apakah memang ada persiapan khusus yang diinstruksikan kepada tim begitu untuk terus melakukan evakuasi di tengah cuaca yang memang sejak malam tadi hingga sekarang ini angin kencang dan hujan, Pak? Ya, khusus kepada para anggota yang sudah di atas, tim gabungan Basarnas ini, kita sudah siapkan mereka dengan logistik untuk persiapan menginap dan juga jas hujan serta tenda-tenda yang mereka bawa. Itu saja untuk persiapan, sehingga kita bisa harapkan pada esok hari, apabila cuaca cerah, kita sudah bisa langsung bergerak. Terakhir Pak, soal pemetakan dan juga titik-titik serpian-serpian sisa pesawat, apakah ini sudah ada dan juga sudah ada skema evakuasi seperti apa Pak instruksinya? Sementara kita fokus kepada serpihan atau bukan jenazah. Sementara yang serpihan-serpihan pesawat dalam keadaan besar itu nanti ada tim sendiri yang untuk mengangkatnya. Tapi intinya kita fokus kepada korban-korban yang masih belum ditemukan sampai saat ini, kurang lebih 8 orang. Ini kan ada tim khusus yang memang diinstruksikan untuk mencari ekor pesawat dan juga mencari black box. Apakah ada perkembangan dari tim tersebut, Pak? Sampai dengan sekarang tim pencari yang mencari ekor pesawat ini mereka sudah ada, tapi ini kan karena proses ekor pesawat ini berada di bawah, di lereng. Sehingga itu juga memerlukan teknik-teknik khusus untuk bisa turun ke serpihan tersebut. Dan ini masih terkendala yang tadi kita sama ketahui, cuaca dari tadi pagi sampai sore ini hujan deras. Oke. Terakhir Pak, ini apakah masih ada bantuan begitu untuk tim SAR dari pusat atau seperti apa bentuk bantuan dan dukungan untuk posko di Bulu Saraung nih Pak? Alhamdulillah sampai dengan sekarang bantuan kepada kami selaku tim SAR gabungan selalu berdatangan, terutama logistik, obat-obatan yang untuk mendukung kita semua yang ada di posko ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Andre, selamat bertugas kembali. Tentu saja saudara kita berharap evakuasi tim dan juga bantuan juga terus dikirimkan kepada posko-posko yang ada di Bulu Saraung terkait dengan evakuasi dan juga jenazah yang sudah berada di Desa Lemposo, Kabupaten Baru ini. Memang sudah ada tim yang sudah dikirim ke sana sejak beberapa hari lalu dan itu merupakan tim backup kita. Berharap sama-sama cuaca semakin membaik sehingga proses evakuasi menuju penduduk ataupun juga desa terdekat ini bisa berjalan lancar sehingga korban bisa secepatnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Kembali ke Anda. Satu jenazah sudah berhasil dievakuasi ke Desa Lemposo, Kabupaten Maros, dan satu jenazah lagi juga sudah bisa ditarik 100 meter ke puncak. Sementara 8 korban lainnya masih terus dilakukan proses pencarian. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Gufran Lamatah, dan juru kamera Rama Pratama. Selamat bertugas kembali. Sesaat lagi di Kompas Petang, saudara, puluhan warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar pernyataan sikap terkait OTT KPK terhadap Bupati Sudewo. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang. Puluhan warga Pati, Jawa Tengah yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar pernyataan sikap terkait OTT KPK terhadap Bupati Pati Sudewo. Dan yang ketiga Mas Novi. Silakan. Maka dari itu salah satu presidennya adalah istrinya Mas Boto, itu kami persilahkan. Bertempat di depan kantor Bupati Pati, puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mengaku prihatin masih ada pejabat negara yang melakukan tindakan korupsi tanpa melihat penderitaan warga. Terkait OTT KPK terhadap Bupati Pati menjadi kabar buruk dan sekaligus kabar gembira bagi warga jika nanti Bupati telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka berjanji akan membuat syukuran di alun-alun Pati dengan melibatkan ribuan warga. Dari itu salah satu presidennya adalah istrinya Mas Boto.
Sedangkan keseluruhan yang ini hari dibawa ke KPK, harapannya adalah itu ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan fakta hukum atau OTT kemarin. Harapannya seperti itu, Bapak. Ketika sudah ada penetapan tersangka, kami segera mempersiapkan diri untuk syukuran rakyat Kabupaten Pati. Bupati Pati Sudewo tiba di gedung KPK Jakarta pada Selasa pagi sekitar pukul 10:35 waktu Indonesia Barat. Sebelum dibawa ke Jakarta, Sudewo telah menjalani pemeriksaan di Polres Kudus. Sudewo tiba bersama satu orang lainnya di gedung KPK pada pukul 10:35 waktu Indonesia Barat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dalam peristiwa tangkap tangan ini KPK turut menyita uang miliaran rupiah. KPK menyebut penangkapan terhadap Bupati Pati Sudewo berkaitan dengan dugaan suap jual beli jabatan. Pidana korupsi dalam pengisian jabatan khususnya di lingkup pemerintah desa. Tangkap tangan ini tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai miliaran rupiah. Nanti kami akan sampaikan. Bupati Pati Sudewo terjerat operasi tangkap tangan KPK. Sudewo sempat menjalani pemeriksaan di Polres Kudus selama 24 jam. Usai menjalani pemeriksaan, penyidik KPK langsung membawa Sudewo beserta sebuah koper ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Bahwa benar hari ini dari tim KPK telah berkoordinasi dengan Polres Kudus untuk meminjam fasilitas ruang pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan Bupati Pati, dan alhamdulillah sudah selesai dan saat ini tim sudah bergeser ke arah Semarang dengan dikawal dari unit Patwal Satlantas Polres Kudus. Saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Bupati Sudewo menyatakan menghormati proses hukum dan meminta masyarakat Pati untuk tenang dan fokus menangani banjir. Menyampaikan apa adanya aja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Ya, menyampaikan keterangan apa adanya saja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Nggak boleh berbohong, Pak ya? Tidak jadi, boleh. Pak, adanya dugaan itu benar nggak sih? Oh ya, nanti aja nanti. Biar KPK bekerja dulu. Mungkin ada pesan Pak buat masyarakat Pati. Masyarakat Pati tenang. Harus fokus menangani banjir. Oke. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taci Yassin memastikan penangkapan terhadap Bupati Pati Sudewo tidak akan mengganggu jalannya pelayanan publik di Pati. Taci Yassin juga mengingatkan agar kepala daerah di Jawa Tengah menjaga integritas mereka. Menghimbau kepada seluruh kepala daerah di Jawa Tengah khususnya dan seluruh Indonesia, mari kita hindari, kita berintegritas, kita jaga bersama-sama untuk tidak melakukan tindakan-tindakan korupsi. Selama masa hukum berlangsung itu gimana? Kan saat ini belum diumumkan oleh KPK. Kita masih nunggu semua ya, kita hormati proses-proses itu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain selama masih belum ada pengumuman resmi. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap Bupati Sudewo terjerat operasi tangkap tangan terkait dengan kasus jual beli jabatan di pemerintahan Kabupaten Pati. Sebelumnya, Sudewo juga pernah diperiksa sebagai saksi di kasus lain di KPK. Nama Bupati Sudewo juga sempat menjadi perbincangan publik setelah didemo oleh warganya karena kebijakan kontroversial menaikkan pajak daerah. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap terkait pemeriksaan Bupati Pati Sudewo pasca terjerat operasi tangkap tangan KPK, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda, dan juga juru kamera Arif Rahman. Rizka, selamat petang. Bagaimana dengan pemeriksaan Bupati Pati Sudewo?
Ya, Maidof, hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Bupati Pati Sudewo ini tiba di gedung KPK tadi pagi pada pukul 10:35. Jadi memang hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan. Sebetulnya pemeriksaan sudah dilakukan oleh penyidik KPK sejak kemarin ketika dilakukan operasi tangkap tangan di Kudus begitu ya. Sehingga memang untuk saat ini sifatnya lebih kemudian menggali informasi lebih lengkap terkait dengan operasi tangkap tangan kemarin, di mana kemarin Bupati Sadewo ini kemudian dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK terkait dugaannya kasus jual beli jabatan di Kabupaten Pati begitu, di mana terkait dengan hal ini KPK juga sudah mengamankan sejumlah uang, di mana informasinya ini miliaran. Namun berapa informasi lebih tepatnya kami juga masih menunggu keterangan resmi dari KPK hingga saat ini, karena informasi yang kami dapatkan untuk sesaat lagi KPK juga akan segera merilis terkait dengan detail konstruksi lengkap terkait dengan kasus ini. Tidak hanya itu, Maidof dan juga saudara, perlu kita ketahui juga bahwa sebetulnya pada tahun 2025 lalu pada bulan Desember, Bupati Sadewo ini juga sebelumnya sudah diperiksa oleh KPK terkait dengan dugaan transaksi suap begitu ya di Ditjen Kereta Api. Jadi memang ini memang kasus yang berbeda, namun nama Sadewo ini pada kasus sebelumnya ini diperiksa sebagai saksi. Sehingga memang bagaimana kemudian konstruksi kasus dan juga status Sadewo hingga saat ini kita masih menunggu konfirmasi dari KPK terkait dengan rilis yang akan dilaksanakan. Hingga saat ini setidaknya ada 8 orang yang sudah ditahan oleh KPK sejak kemarin. Jadi kita menunggu bagaimana kemudian peran masing-masing dari para terduga yang memang akan dirilis oleh KPK hingga sore ini. Ya, Bupati Pati Sudewo masih diperiksa di gedung KPK Jakarta hingga petang ini. Terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juga juru kamera Arif Rahman langsung dari gedung Merah Putih KPK Jakarta. Saudara, Bupati Pati Sudewo terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait kasus jual beli jabatan di Pemprov atau di Pati, maksud kami, di Kabupaten Pati. Apakah dengan sejumlah barang bukti yang ditemukan KPK cukup untuk menetapkan status tersangka, dan bagaimana juga dengan modus dari korupsi ini? Kita bahas bersama dengan peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman. Selamat petang, Mas Zainur dengan Maidof. Selamat petang, Mbak Maidof. Oke. Yang kita lihat kan adalah faktanya Bupati Pati Sudewo terjerat OTT KPK dan juga penyidik menyita uang miliaran rupiah. Apakah ini kemudian cukup untuk bisa menetapkan orang-orang yang ditangkap ini menjadi tersangka pasca OTT? Ya, kalau berdasarkan histori ya, hampir tidak ada seorang pejabat yang terkena OTT KPK bisa lepas dari jeratan hukum. Bagi mereka yang berhasil lepas biasanya karena tidak terjaring OTT secara langsung. Tapi kalau ini di dalam kasus Pati ini, bupatinya adalah pihak yang terkena OTT secara langsung. Selain itu KPK juga sudah mengantongi alat-alat bukti termasuk dalam bentuk barang bukti. Ya, salah satu alat bukti adalah barang bukti yang berupa uang tunai dalam jumlah miliaran rupiah. Jadi dengan apa yang sudah dilakukan oleh KPK ini, saya menduga bahwa dalam waktu yang sangat dekat KPK akan segera mengumumkan status dari Bupati Pati ini, Mbak Maidof. Oke. Jadi kalau dari bukti-bukti yang kemudian dibawa oleh penyidik KPK, kemudian juga ada uang miliaran, cukup ya. Oke, kita bahas soal praktik korupsi jual beli jabatan ini bukan sekali terjadi. Apakah modusnya selalu sama? Mirip-mirip, Mbak Maidof. Jadi ini di berbagai kabupaten kota itu sudah berkali-kali terjadi kasus korupsi jual beli jabatan ya. Kalau kita ingat ada kasus di Klaten dulu, di mana Bupati Klaten waktu itu jual beli jabatan untuk kepala sekolah baik itu SD maupun SMP ya. Kemudian ada di Kabupaten Pemalang, ada di Kabupaten Kudus, ada di Kabupaten Cirebon, Nganjuk. Juga ada satu dulu kalau kita ingat kasus Kemenak ya, yang ada di wilayah Jawa Timur. Jadi modusnya itu adalah mirip-mirip itu Mbak Maidof. Ketika seorang pejabat yang memiliki kewenangan untuk menentukan satu jabatan, kemudian dia meminta setoran tertentu kepada orang-orang yang berminat untuk menduduki jabatan tersebut. Nah, untuk Pati ini agak sedikit khusus Mbak Maidof. Kenapa? Karena ini kan pengisian jabatan di tingkat desa ya. Kalau kita lihat di dalam peraturan perundang-undangan, sebenarnya Bupati tidak punya kewenangan secara langsung Mbak Maidof untuk pengisian perangkat desa.
Tetapi ada satu belet, ada satu peraturan bupati di Pati bahwa untuk pengisian jabatan perangkat desa sebelum melalui satu proses, maka kepala desa harus terlebih dahulu meminta izin kepada bupati bahwa akan dilakukan satu proses seleksi bagi perangkat desa. Nah, kemungkinan inilah yang kemudian diuangkan oleh Bupati Pati. Bagi desa-desa yang ingin mengadakan pengisian jabatan perangkat desa yang kosong, maka dimintai sejumlah uang. Nah, kasus seperti ini juga sudah pernah terjadi di kabupaten yang lain ya, di mana kemudian bupati ini meminta setoran, biasanya bekerja sama dengan camat, Mbak Maidov. Kenapa? Karena semua proses mulai dari perizinan, pembentukan panitia pengawas, sampai kemudian hasil dari seleksi perangkat desa itu melibatkan camat. Jadi biasanya ini seperti piramida gitu ya, ada camat yang terlibat untuk melakukan proses pengurusan dan mengumpulkan uang untuk disetorkan kepada bupati. Mbak Maidov. Oke, kita menunggu menanti juga rilis dari Komisi Pemberantasan Korupsi pasca OTT yang dilakukan kemarin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM. Sehat selalu, Mas Zainur. Terima kasih. Saudara, Kompas Petang akan kembali hadir dengan informasi Komisi 11 DPR RI menyatakan uji kelayakan calon Deputi Gubernur BI Thomas Jiwandono berlangsung tanggal 23 Januari dan 26 Januari 2026. Saudara, kebakaran menghanguskan 7 lapak barang bekas yang juga dijadikan tempat tinggal di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik pada stop kontak salah satu rumah. Pademangan Timur, pinggir rel, kebakaran. Dalam video amatir yang direkam oleh warga, terlihat kobaran api membesar dan merambat ke bangunan lain. Beberapa warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun api merambat ke barang-barang mudah terbakar hingga ke bangunan usaha lainnya. 7 bangunan lapak barang bekas yang dihuni 8 orang ludes terbakar dalam peristiwa ini. 16 unit mobil pemadam kebakaran dan 85 personil Gulkarmat Jakarta Utara dikerahkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kita ke berita lainnya, Saudara. Komisi 11 DPR menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 3 kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri. Salah satu calon yang akan diuji adalah Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono. Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbakun bilang uji kelayakan akan berlangsung terbuka selama 2 hari, yakni pada Jumat 23 Januari dan Senin 26 Januari 2026. Selain Thomas, 2 kandidat lain yang bakal segera diuji Komisi 11 adalah Diki Kartikoyono dan juga Solikin M. Juhro. Komisi 11 dan di sana ada 3 nama yang disampaikan, yaitu Bapak Thomas Aquinas Jiwandono, kemudian Pak Diki Kartikoyono dan Bapak Solihin M. Juhro. Dan tentunya saya harus mengatur jadwal karena hari Jumat itu hari yang pendek, kemungkinan Jumat 1 dan kemungkinan di hari Seninnya ada 2 orang. Pak Thomas itu adalah sebagai respon Gubernur Bank Indonesia atas surat pengunduran diri Pak Yuda Agung. Dan Pak Yuda Agung begitu mengundurkan diri memang sesuai ketentuan, tidak boleh ada kekosongan, dan kemudian direspon secara administrasi oleh Gubernur Bank Indonesia untuk dilakukan penggantian. Menanggapi rencana Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono yang diusulkan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mendukung Thomas untuk memperluas pengalamannya menjajaki dunia moneter setelah fiskal. Sementara itu Purbaya enggan banyak bicara soal pengganti Thomas. Meskipun ramai dikabarkan posisi ini akan diisi oleh Juda Agung setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Purbaya juga memastikan bergabungnya Thomas ke Bank Indonesia tidak akan memengaruhi independensi Bank Indonesia.
Ya bagus lah, biar Pak Thomas punya pengalaman lebih luas lagi. Udah di fiskal, sekarang kalau masuk kan ke moneter, kan bagus. Saya mendukung. Berarti Pak Thomas siapa Pak? Memang bocorannya nggak lengkap. Maju udah katanya Pak. Kelihatannya begitu, saya dengar juga begitu. Nanti saya mau ketemu dengan Pak Yudo, mungkin Yuda besok kali. Saya mau lihat niatnya dia apa sih. Berarti tukeran dong Pak? Kayak switch ya kelihatannya. Kalau bocornya seperti itu ya? Kayaknya begitu, switch kelihatannya. Berarti kemarin alasannya apa Pak? Pak Thomas ke BI itu sekalian belajar. Disuruh ngintip-ngintip, apa di BI ada apa sih? Kan udah ngintip 2 kali cukup. Jadi dia pindah ke sana juga cukup, saya pikir. BI, makanya saya bingung. Kalau Yuda Agung masuk ke saya, jangan-jangan orang Pak Ferry mau nekan saya di dalam. Enggak, itu suatu exchange yang pertukaran yang saya pikir seimbang. Nggak ada yang aneh, kalau independensi nggak ada hubungan, kecuali nanti pada waktu ngambil. Polda Metro Jaya hari ini memeriksa 3 saksi dan ahli terkait kasus ijazah Jokowi. Pemeriksaan merupakan tindak lanjut dari permintaan salah satu tersangka yakni Roy Suryo. Pembahasannya akan hadir usai jeda bersama Dipo Nurbahagia di Kompas Petang. Saudara, Polda Metro Jaya hari ini memeriksa 3 saksi dan ahli terkait kasus ijazah Jokowi. Pemeriksaan merupakan tindak lanjut dari permintaan salah satu tersangka Roy Suryo. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS menyatakan dari 7 saksi dan ahli yang dipanggil, 3 diantaranya telah hadir hari ini. Tim hukum Roy menyebut ketiga ahli yang dihadirkan akan memberikan keterangan terkait metode ilmiah hingga penerapan pasal Undang-Undang ITE yang dinilai tidak tepat. Salah satu saksi ahli yang diperiksa hari ini adalah Tono Saksono, ahli image processing dan digital forensik. Yang dihadirkan akan menjelaskan bahwa metode yang digunakan Roy Suryo dan Rismon Sianipar bukanlah rekayasa atau manipulasi data. Ya. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang dipintain. Datanglah di pengadilan dan saya sudah menyiapkan sekitar 1000 pertanyaan untuk Anda. Tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi, Rismon Sianipar, menilai penghentian kasus untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sebagai sikap berhenti berjuang. Meski begitu, Rismon tegaskan dirinya bersama Roy dan Dr. Tifa akan melanjutkan upaya membuka fakta dugaan ijazah palsu Jokowi. Kami menganggap ya mereka sudah selesai sih. Kalau memang nggak kuat, pergi ke pinggir lapangan, biarkan kami yang melanjutkan perjuangan ini. Sebelumnya pada Jumat lalu sebelum berangkat ke Penang, Malaysia, Egy Sujana bersikukuh jika SP3 yang diterimanya bukan karena ia datang dan meminta maaf ke Jokowi. Menurut Egy, Jokowi yang memerintahkan penyidik untuk mengeluarkan SP3 bagi dirinya usai menjelaskan alasan status tersangkanya tidak sesuai prosedur. Egy juga bilang Jokowi memiliki akhlak yang bagus. Saya datang bukan untuk minta maaf. Itu saya sampaikan depan beliau. Kenapa? Karena saya tidak pantas ditersangkakan. Satu, saya advokat. Advokat itu punya undang-undang, namanya Undang-Undang tentang Advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 16. Kedua, saya melapor lebih dulu. Tapi kenapa dilapor balik? Nggih, itu saya senang dengan kebaikan beliau luar biasa dalam akhlak ya, akhlak. Kalah saya. Nah, lalu yang saya menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah, disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Dia langsung reaksi. Pak Sarip, ajudannya, panggil polisi. Nah, saya baru tahu di sana ada polisi, bukan saya didampingi polisi. Di sisi lain, upaya restoratif justice atas Egy dan Damai Lubis dinilai kubu Roy Suryo sebagai upaya Jokowi untuk menghindari kasus ijazah sampai ke pengadilan. Saya juga bingung, ya kan? Kenapa sekarang pengacara Jokowi maupun relawan Jokowi seolah-olah berselebrasi.
dengan adanya RJ ini, SP3 ini sekarang seperti memuja-muji DHL maupun Egy Sujana, harusnya mereka kecewa dengan pengeluaran SP3 oleh Polda Metro Jaya itu karena menurut Pak Jokowi diselesaikan di pengadilan. Nah, supaya konsisten kita ingatkan Pak Joko Widodo ya, kalau sampai ini di pengadilan, datanglah di pengadilan dan saya sudah menyiapkan sekitar 1000 pertanyaan untuk Anda. Sebelumnya di berbagai kesempatan, Jokowi kerap menantang kubu Roy CS untuk membuktikan tudingan ijazah palsu di pengadilan. Jokowi bahkan berjanji hanya akan membawa lengkap ijazahnya ke pengadilan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan, yaitu yang saya tunggu itu coba dibuktikannya seperti apa. Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu di pengadilan. Sehingga betul-betul akan kelihatan proses hukumnya, akan kelihatan adilnya, karena yang memutuskan adalah di pengadilan. Meski Polda Metro Jaya sudah hentikan perkara Egy Sujana dan Damai Lubis, perkara untuk Roy, Rismond, dan Tifa tetap berlanjut, yang kini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Kubu Roy bahkan menolak tawaran Damai dan meminta agar kasus ijazah Jokowi terus berproses hingga ke pengadilan. Tim Liputan Kompas TV. Lalu benarkah jalan damai antara Jokowi dengan Egy Sujana dan Damai Harilubis adalah upaya Jokowi menghindari penyelesaian kasus ijazah sampai ke pengadilan? Kita bahas bersama tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi, ada Bung Rismond Sianipar dan Ketua Umum Kami Jokowi Bung Rasman Nasution. Bung Rasman, selamat petang semua. Selamat petang. Oke, Bang Rasman. Siap. Bung Rismond, saya ingin langsung tanyakan ke Anda. Beberapa kali Anda menyebutkan bahwa SP3 yang diberikan kepada Egy dan Damai merupakan upaya Jokowi untuk menghindari kasus ini sampai ke pengadilan dan juga pembuktian. Sementara di sisi lain, perkara Anda sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Tanggapan Anda? Ya, itu kan dari awal bisa kelihatan bahwa RRT ini menjadi sasaran dari Pak Jokowi, ya kan, diskriminasi. Ya, selanjutnya ya inkonsistensi beliau. Bagaimana beliau mengatakan ini akan diselesaikan di pengadilan dengan cara bermartabat untuk memulihkan nama baiknya, tetapi justru memberikan SP3. Dan para pengacara Jokowi juga mengatakan bahwa hal itu bukti kenegarawanan Joko Widodo. Kalau memang negarawan, ya seharusnya jangan dilaporkan semua, jangan diskriminasi, harusnya sejak awal tunjukkan saja, karena ijazah itu kan sudah dipakai untuk mendapatkan jabatan bahkan tertinggi di Republik ini, ya. Dan kejadian hari ini kami melawan, dalam arti begini, ya ada 5 ahli forensik digital yang dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk menuduh kami memanipulasi barang bukti digital. Oleh karena itu, sekarang menjadi bagian kami untuk membawa hari ini 3, tetapi yang terkait dengan forensik digital adalah Profesor Tono Saksono tentang ITE, yaitu Profesor Henry Subiakto. Kami juga nanti akan minta Dr. Ridho Rahmadi, ada juga Dr. Ledi dan lainnya gitu. Jadi supaya fair, ya Polda Metro Jaya juga ya harusnya memberikan kesempatan 5 ahli kami, ahli ITE, para profesor dan doktor, sehingga didengarkan pendapatnya, dan itu dituliskan dalam BAP dan menjadi catatan dan perhatian untuk Kejaksaan. Oke. Jadi tidak timpang. Bung Rismond, saya ingin tegaskan sekali lagi, ketika berkas Anda, Bung Roy dan Dr. Tifa sudah dilimpahkan Kejaksaan, tidakkah ini mematahkan argumentasi Anda bahwa Jokowi berupaya menghindari pengadilan? Ya bisa jadi itu untuk mengancam kami supaya mengikuti jejak Egy Sujana dan Damai Harilubis kan. Ya anytime kan bisa. Pak Jokowi kan kelihatan ketika statement dari Bang Egy Sujana di rumah Jokowi meminta Jokowi untuk memanggil, memerintahkan Kapolri, memerintahkan kepada Kapolda di Reskrimum. Di situ kan sudah ada relasi kuasa. Oke. Bahwa Bang Egy Sujana meminta kepada Jokowi, berarti Bang Egy Sujana paham. Oke. Jokowi masih berkuasa atas kepolisian Republik Indonesia. Buktinya langsung dipanggil Kompol Sarip untuk memanggil yang ada di situ. Ternyata yang ada di situ itu pribadi
dan Baik, Bung Kombes Rismon. Iman Manuki yang sudah ada Baik. sebelumnya sebelum kedatangan Bang Egy Sujana, begitu Bang. Baik, kami sudah menangkap poin Anda. Saya ingin ke Bung Rasman. Bung Rasman, apakah betul Pak Jokowi berupaya menghindari pengadilan terlebih ketika pemberkasan Bung Rismon dan kawan-kawan dilimpahkan ini merupakan sebuah ancaman? Bisa Pak, keamanan juga bisa pokoknya. Enggak lah. Jadi gini, jangan terlalu lebay ya. Jadi orang Pak Rismon, Roy, Tifa itu dibuat klaster 2 itu karena memang dilihat ada pasal-pasal yang memang mereka lakukan. Nah, jadi kalau dikatakan ini upaya menghindari pengadilan, kan kita dari awal bilang bahwa Pak Jokowi itu justru menunggu di pengadilan. Nah, tetapi di perjalanan berjalannya waktu ada beberapa orang, termasuklah Pak Egy Sujana, yang bertemu dengan Pak Jokowi untuk melakukan restoratif justice. Jadi RJ itu orang banyak nanya, itu apa sih RJ? Restorasi untuk keadilan. Kemudian, apanya pemulihan? Nah, Pak Jokowi tidak penting bahwa harus ada perkataan maaf. Tidak. Datang selesai. Inilah namanya diplomasi tingkat tinggi. Nah, jadi kalau saya, Bung Rismon dan kawan-kawan, kalian itu fokus saja menghadapi peradilan. Tidak usah terlalu berpikir akan dipecah belah. Tidak ada yang memecah belah. Saya dulu waktu pertama kali ke Solo juga komunikasi dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu welcome, wait and see. Termasuk Bung Rismon juga. Oke. Kalau memang mau datang, monggo kita tunggu di sana. Jadi Bung kalau Rasman. kalau saya, ya. Saya ingin coba dalami bahwa tadi Anda menyebutkan terkait dengan restoratif justice, tetapi dalam KUHP disebutkan bahwa restoratif justice ini harus tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Sementara Egy berkali-kali menyebut tidak meminta maaf. Lalu sepakatnya ini di poin mana? Gampang saya mematahkan itu. 13 Januari, Ibu Elida Neti selaku kuasa hukum dari Bapak Egy Sujana, Abang Egy Sujana, mengajukan surat restoratif justice. Clear itu. Jadi kedua belah pihak sudah ada kesepakatan di Solo, ditindaklanjuti dengan surat oleh penyidik mendalami, maka dipanggillah para pelapor yang lain, Lecumanan dan teman-teman. Sehingga mereka bersepakat karena ada surat permohonan RJ, kemudian Pak Jokowi sudah bertemu di Solo, penyidik ada menyaksikannya, maka diterbitkanlah surat penghentian penyidik. Jadi di sana poinnya. Meskipun tidak ada permintaan maaf. Aduh, maaf itu kan dari Bang Egy, kata-kata dia. Surat yang dari Ibu Elida Neti itu apa? Kan permohonan restoratif justice. Permohonan apa? Permohonan damai, mediasi. Jadi Pak Jokowi sudah. Makanya ada polisi di sana untuk mengantisipasi jika nanti ada kesepakatan, maka hubungan antara Pak Egy, Pak Damai Hari Lubis itu clear. Tinggal bagaimana dengan Bung Lecu dan kawan-kawan yang mereka juga pelapor. Ketemu, clear, diterbitkan SP3. Jadi tidak ada yang salah di situ, gitu loh. Oke, baik. Saya ingin ke Bung Rismon. Sejauh ini, ketika Anda melihat SP3 yang kemudian diberikan kepada Egy dan Damai Hari Lubis, apakah Bung Rismon menimbulkan ataupun memiliki kecurigaan di kubu Anda, jangan-jangan setelah Egy dan Damai ini ada lagi yang ke Solo, khususnya dari klaster 1? Iya Bang Dipu, kami tidak mau mencampuri hal itu lebih jauh ya. Cuma kami ingin mengatakan bahwa inisiator ini kan adalah Bang Egy Sujana ya, tanggal 15 April 2005. Kenapa justru dia egois hanya menyelamatkan dirinya dan DHL, sementara kami 15 April 2025 ke UGM itu dipanggil sebagai ahli, sebagai juga alumni UGM. Kenapa ternyata sekarang itu egois menyelamatkan dirinya sendiri? Sudah sampai cukup di situ saja. Makanya saya katakan kalau memang berhenti di sini silakan berada di pinggir lapangan, jadi penonton, tidak lagi berkomentar, tidak lagi menjadi pemain. Jadi ada titik lemah sebenarnya yang perlu dipahami Bung Rismon. Saya sudah katakan berkali-kali, Bang Egy mengalami diskriminasi dalam penanganan klien oleh kuasa hukum kalian sendiri, Kozinuddin. Dia melepaskan Bang Egy dari kliennya. Bagi Bang Egy itu menyakitkan. Itu jelas kan dari awal sudah saya bilang. Kemudian begitu juga dengan Damai Hari. Dia juga merasa ini tidak solid, yang mana TPUA, yang mana Kozinuddin dan kawan-kawan. Nah, dari sini dia melihat ada dua diskriminasi. Satu, dia dilepaskan oleh Kozinuddin.
Yang kedua, ketika Abraham Samad akan diperiksa, rame-rame para tokoh mengatakan bahwa jangan kriminalisasi Abraham Samad. Artinya, di luar Abraham Samad boleh dikriminalisasi, kan tidak fair. Nah ini sebenarnya kalau Bung Rismon ini cermat, sebenarnya kalian, mohon maaf, di dalam tim ini pun sudah tidak lagi satu pendapat dan masing-masing ingin berjalan dengan kemauannya. Jadi banyak hal yang membuat kalian itu tidak solid karena memang cara pengelolaan dalam sebuah perjuangan menghadapi seorang mantan presiden 10 tahun itu tidak gampang. Betul Bang Rismon bahwa kubu Anda ini disebut tidak solid oleh Bung Rasman. Oh enggak, ya saya tidak mau mengomentari hal sejauh itu, yang pasti kami solid. Cuma memang tentang kriminalisasi ya, kami juga mengalami kriminalisasi. Contoh, berkas sudah diajukan ke kejaksaan padahal Polda Metro Jaya ya secara sepihak mengatakan buku Jokowi White Paper itu tidak No. Diskriminasi yang saya sebut itu diskriminasi internal kalian. Iya. Silakan Bung Rismon. Mereka berjanji, pihak Polda Metro Jaya menjanjikan untuk memanggil ahli kami untuk didengarkan sehingga bisa mendapatkan perspektif yang berimbang tentang manipulasi barang bukti digital atau pengeditan. Belum diperiksa ahli kami, yang ahli mereka, ahli dari Polda Metro Jaya 5 orang, kami satu pun tidak diperiksa. Baru hari ini, ya justru secara terburu-buru Polda Metro Jaya sudah mengajukan itu ke kejaksaan. Itulah bentuk relasi kuasa itu. Ya relasi kuasa, ada yang memerintahkan Polda Metro Jaya terbirit-birit mengajukan berkas tersebut ke kejaksaan. Padahal baru hari ini ahli kami diperiksa, belum lagi 3 lagi, jadi 5 lawan 5 ini ahli IT yang akan kita ajukan. Belum ini diperiksa, sudah dimajukan di kejaksaan. Masa opini hanya 5 orang dari ahli dari kepolisian langsung. Baik, benarkah Bung Rasman bahwa ada relasi kuasa terkait dengan pelimpahan berkas Bung Rismon ke kejaksaan? Iya, inilah terburu-burunya Polda. Begini, makanya silakan Bung Rasman. Bung Rismon dan kawan-kawan ini mereka kan punya kuasa hukum ya. Makanya saya bilang, Kozinudin itu kalau di mata saya pengacara kompor, tukang panas-panasin. Gini, dia tidak memberikan edukasi kepada kliennya. Contoh, kalau kalian katakan bahwa tidak ada pemeriksaan ahli, Bung Rismon itu biasa, itulah gunanya dilimpah ke kejaksaan, itu ada cross examination. Itu bisa dilakukan. Jaksa bisa memerintahkan, ini P19. Oke, periksa ahli mereka. Itulah gunanya berlapis. Saya juga begitu. Ya, setelah dikirim berkas ke kejaksaan, diajukan ahli, diperiksa, nggak ada masalah. Sepanjang belum P21, jangankan pemeriksaan ahli. Pemeriksaan untuk kalian datang saja ke Solo, lalu kemudian terjadi restoratif justice, itu dihentikan perkaranya. Selesai. Jadi poinnya di sana, gitu loh. Jadi tidak perlu merasa diskriminasi secara pribadi atau kelompok. Yang saya sebut diskriminasi tadi apa? Bang Egy merasakan diskriminasi di internal kalian, bukan dengan Pak Jokowi. Silakan dijawab, Bung Rismon. Internal kalian tidak solid, kira-kira begitu. Silakan dijawab, Bung Rismon. Saya bingung kembali lagi ke statement Bang Egy Sujana ketika di bandara menjelaskan apa yang terjadi di 8 Januari 2026 yang lalu. Ya, Bang Egy meminta kepada terlapor ya untuk memerintahkan Kapolri, Kapolda dan Direskrimum dan langsung dipanggil oleh ajudannya Kompol Syarif. Di situ indikasi yang sangat kuat bahwa ini kriminalisasi. Bagaimana mungkin terlapor warga biasa bisa memerintah Kapolri, Kapolda, Direskrimum? Di mana logikanya terlapor memerintah? Berarti ada indikasi bahwa ya penyerahan berkas kami ke kejaksaan juga atas perintah terlapor. Yang sehingga terburu-buru tanpa memeriksa ahli kami, ini pasal 12 tahun loh, 8 tahun. Perintah begini. Pasal 32 dan 35. Tunggu bentar Bang. Pasal 32 dan 35 diterapkan secara main-main dan sepihak, dan saya kira itu indikasi yang kuat pengaruh dari terlapor untuk secepatnya menangkap kami. Begitu Bang. Bung Rasman, mungkin ini bisa menjadi sekaligus closing statement untuk Anda. Apakah artinya SP3 ini menurut Anda bukan langkah Jokowi untuk berupaya menghindari pengadilan? Tidak, sama sekali saya garansi tidak. Saya bilang bahwa Bang Egy sudah saya ajak untuk ketemu Pak Jokowi. Beberapa hal yang teknis tidak disepakati. Pak Jokowi bilang oke, selesai, enough. Nah, yang saya mau katakan bahwa kalau sudah begini posisinya, maka persiapkanlah dokumen bahan yang kuat. Sebagaimana yang Bung Rismon bilang, ada 1000 pertanyaan buat Pak Jokowi. Saya pastikan
Pak Jokowi pasti akan hadir di pengadilan karena dia korban. Dia Dan akan melakukan menjelaskan pembuktian semuanya. ijazahnya, Tanya aja di sana. Bung Rasman. Yes, iya. Gajah Mada akan dipanggil. Saksi lain yang menguatkan bahwa Pak Jokowi pernah kuliah dan lulus. Jokowi sendiri, udah tanya aja di sana. Pak Jokowi nggak ada masalah. Jadi sebenarnya kalian yang tidak solid secara internal, jangan dimerembet kepada Pak Jokowi. Oke, nah, yang Bung saya Rismon. mau katakan, Ya, baik. Bung Rismon, ingatkan Khozinuddin, bangsa-bangsa dia, misalnya, bagi kami 100 tahun juga. Ya, Bung Rismon, siap. Bung Rasman, kami sudah menangkap poinnya. Bung Rismon, saya ingin tanyakan bahwa tadi Bung Rasman mengatakan Pak Jokowi akan membawa ijazahnya dan memperlihatkan di pengadilan. Tanggapan Anda, Bung Rismon? Pasti. Lihatlah bahwa inkonsistensi dari pernyataan Pak Jokowi ada di mana-mana di ruang publik, gitu loh. Jadi kalau sekarang berjanji, kita kan statementnya kita periksa, kita analisa. Saya akan datang ke pengadilan. Ada anak kalimatnya, ada syaratnya. Kalau hakim memanggil saya yang mulia, kan ada syarat. Saya pastikan hakim akan memanggil. Bentar dulu Bang. Ya, kalau dikondisikan hakim tidak memanggil, dia akan beralasan hakim tidak memanggil saya. Kan tinggal Tidak. Itu negative thinking. Tidak boleh dalam hukum acara. Dalam hukum acara Bung Rismon, makanya saya bilang, kalian kan punya pengacara, harusnya dijelaskan mereka dong. Dalam hukum acara, terutama terkait dengan pidana, itu si korban harus diperiksa. Jangankan perdata juga. Dia harus menjelaskan, ditanyakan, akan dijelaskan mana ijazahnya, kapan kuliahnya. Silakan tanya pengadilan, pasti akan memanggil. Itu perintah pengadilan. Hadir itu beda Bang Rasman. Kalau hanya sekedar periksa, nanti hasil pemeriksaan dibaca Pak Joko, di pengadilan Bung Rismon, itu berbeda Bung dengan Rismon, hadir Bung berhadapan Rismon. Baik, silakan, Bung Rasman. Berhadapan dengan Saya jelaskan ke Bung Rismon ya, Bung Rismon. Ya. Silakan Bung Dengarin Rasman. dulu saya, Bung Rismon. Saya pastikan majelis hakim pasti akan memanggil Pak Jokowi untuk datang dimintai keterangannya. Kenapa? Karena dia Sekarang korban dan siapa Bang Rasman Nasution bisa memastikan Jokowi akan hadir di persidangan? pengadilan itu Bang Rasman siapanya Jokowi? Aduh, kalau dia tidak datang, dengarin kata-kata saya. Kalau dia tidak datang, pengadilan memerintahkan hakim, dia tidak datang, maka berpotensi laporan dia gugur secara hukum. Saya kasih contoh Nikita Mirzani. Oke. Oke, dia dilaporkan, disidangkan di PN Serang. Tidak datang, pelapornya di Toma Indra. 3 kali dipanggil hakim, karena dia korban, dia lapor, gugur, bebas Nikita Mirzani. Jadi inilah yang saya katakan tadi, karena kuasa hukum mereka ini lebih banyak bicara ke media, daripada mengedukasi kliennya. Ujungnya jadi seperti ini. Nah sekarang baru kalian tahu bahwa Egy Sujana itu ternyata penting. Dulu tidak penting-penting amat. Begitu dia pergi, baru kalian tahu, oh ternyata dia mahal ya. Nah itulah yang saya katakan, soliditas, kesepakatan, komitmen, bangunlah. Kalau kami ini, yang pendukung Pak Jokowi ini wait and see. Mau datang ayo, tidak juga tidak apa-apa. Bagi kami, tambahkan dikit. damai itu indah. Kalau Itu yang paling ini penting. masalah personal kami, ya, Abang jangan nyala-nyalakan PH kami dulu secara prematur. Baik. Kalau Saya ini mengkritik masalah kan boleh. kami pribadi RRT itu kami ke Jalan Kutai Utara nomor 1 di Solo sana itu selesai Bang, sudah banyak yang nawarin, bukan hanya Abang. Baik, aja. abang-abang, kita sudah dapat poinnya. Tentu yang menjadi perhatian adalah bangsa kita. Silakan terakhir Bung Rismon, singkat saja. Ya ini masalah bangsa kita supaya sistem seleksi besok 2029 dan selanjutnya itu bisa diperbaiki. Oke, Jangan baik. ada wapres dengan lulusan cuma nggak lulus SMA cuma pakai surat keterangan bisa mencalonkan diri. Ini yang bahayanya mereka. Belum Baik, selesai baik. Kami satu sudah kasus. mendapat Pak Jokowi poinnya. nambah lagi ke Gibran. Bung Rismon dan juga Bung Rasman, kita lanjutkan di lain kesempatan. Dan tentu kita akan tunggu proses hukumnya. Terima kasih sekali lagi Bung Rismon dan juga Bung Rasman telah bergabung di Kompas Petang. Saudara, di tengah ancaman Trump caplok Greenland, Denmark kembali mengirim pasukannya untuk berlatih. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Maidop Elfrina. Saudara, Denmark kembali mengirim pasukannya untuk berlatih di kawasan Greenland setelah Amerika Serikat tetap ngotot untuk menduduki wilayah Greenland.
Tentara Denmark tiba di Greenland Senin malam. Penambahan pasukan Denmark ini untuk ikut serta dalam latihan bersama dengan sejumlah pasukan NATO. Kementerian Pertahanan Denmark menyebut pengerahan pasukan untuk melatih kesiapan pengamanan di kawasan Greenland setelah Amerika Serikat tetap ngotot untuk menduduki Greenland. Sementara itu aksi unjuk rasa terjadi di ibu kota Denmark, Copenhagen, untuk mendukung kedaulatan Greenland di tengah ketegangan atas keinginan Amerika Serikat menduduki Greenland. Sejumlah pendemo sengaja menggunakan topi ikonik milik Donald Trump sebagai simbol perlawanan Greenland dan Denmark terhadap ancaman Presiden Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kontroversi dengan mengaitkan ambisinya atas Greenland dengan kekecewaan karena tak meraih hadiah Nobel Perdamaian. Sikap itu ia sampaikan secara terbuka melalui surat kepada Perdana Menteri Norwegia. Trump menyiratkan kegagalannya mendapatkan Nobel membuatnya tidak lagi ingin hanya fokus pada isu perdamaian. Ia menegaskan kini akan lebih mengedepankan apa yang dianggapnya sebagai kepentingan Amerika Serikat, termasuk menguasai Greenland. Sementara itu Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan kekhawatirannya melihat kondisi geopolitik dunia saat ini. SBY kemudian menyinggung potensi terjadinya Perang Dunia Ketiga. Menurut pandangan SBY, Perang Dunia Ketiga sangat mungkin terjadi. Terlebih hingga saat ini belum ada sinyal para pemimpin dunia untuk meredam segala ketegangan yang ada. Dalam unggahannya di media sosial pribadinya, SBY menuliskan, "Terus terang, saya khawatir, cemas dan khawatir kalau sesuatu yang buruk akan terjadi. Cemas kalau dunia mengalami prahara besar, apalagi kalau prahara besar itu adalah Perang Dunia Ketiga. Sangat mungkin Perang Dunia Ketiga terjadi, meskipun saya tetap percaya hal yang sangat mengerikan ini bisa dicegah." SBY juga menulis saran dan usulan saya, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil inisiatif mengundang para pemimpin dunia untuk berembuk di persidangan umum PBB yang sifatnya darurat. Agendanya adalah langkah-langkah nyata untuk mencegah terjadinya krisis dunia dalam skala yang besar, termasuk kemungkinan terjadinya perang dunia yang baru. Ketika isu keamanan global semakin mencuat, Amerika Serikat justru mengirim sinyal keras ke Greenland dan ancaman terbuka dari Donald Trump terhadap pihak-pihak yang mendukung wilayah tersebut. Bagaimana PBB menyikapi rencana Trump? Apakah dunia bisa melawan rencana Presiden Amerika Serikat yang mengabaikan hukum internasional? Kita bahas bersama dengan Dina Prapto Raharja, praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policies. Selamat petang, Mbak Dina dengan Maidop. Selamat petang, Mbak Maidop. Oke, Mbak Dina, apakah dengan Anda sepakat dengan pernyataan dari SBY jika sangat mungkin Perang Dunia Ketiga ini terjadi? Apakah saat ini memang terjadi kesamaan pola seperti Perang Dunia 1 dan 2 sebelumnya? Saya melihat belum sepenuhnya sama dengan kondisi sebelum Perang Dunia 1 dan 2. Jadi kita perlu melihat beberapa faktor ya. Pertama, kalau dilihat dari Amerika Serikat sendiri, kondisinya itu secara ekonomi menurun. Dan kalau melihat background Presiden Donald Trump, karena beliau adalah pebisnis dan beliau punya janji politik untuk menunjukkan Amerika itu besar kembali, great again, dengan cara fiskalnya mereka itu sembuh, sehat, perekonomiannya, dan mereka bisa bersaing bahkan lebih kuat dari para pesaingnya, agenda itu belum tercapai. Dan menurut saya, karena dia juga punya bisnis di berbagai belahan dunia, dia nggak punya kepentingan juga untuk merusak jalur bisnis yang sudah dia bangun. Jadi kalau itu dari sisi pribadi beliau, tapi dari sisi Amerika Serikat sendiri sebenarnya punya hutang yang sangat besar terhadap China, dan dari sisi ekonomi dia juga declining penggunaan dolar
itu sudah mulai berkurang, meskipun masih dominan, tetapi sudah mulai berkurang. Artinya perdagangan, kerjasama antar negara ini sebenarnya sudah mulai ada infrastruktur diplomasi yang berdiri lepas dari PBB. Nah ini yang tadi menarik diangkat, kemudian PBB bisa apa? Sebenarnya PBB sudah lumpuh. Kalau dari segi Dewan Keamanan PBB yang sebenarnya bisa melakukan prevensi gitu ya, preventif gitu. Itu sebenarnya lumpuh. Tapi kalau kita nggak perlu khawatir sepenuhnya karena mekanisme-mekanisme baru yang dibangun lewat bilateral maupun minilateral itu sebenarnya ada. Yang harus diantisipasi sebenarnya sebelum menuju Perang Dunia Ketiga itu adalah eksploitasi. Jadi yang saya khawatirkan itu justru eksploitasi besar-besaran, terutama terhadap negara-negara low middle income countries. Sebelum kita ke sana, Mbak Dina, mohon maaf saya potong. Amerika kan klaim kalau ini adalah soal keamanan, ya. Apakah langkah AS ini di Greenland murni soal keamanan atau bentuk baru soal kekuasaan global? Keamanan itu hanya satu dimensi dari apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Geopolitik itu dimensinya ada politik, ada ekonomi, kemudian juga ada teknologi, ada pertahanan keamanan. Jadi kalau kita lihat secara lebih utuh, Amerika Serikat sudah mengantisipasi bahwa 10-20 tahun ke depan, kalau tidak berubah infrastrukturnya tadi, termasuk relasinya dengan negara-negara tertentu, jalur-jalur perdagangannya tidak dia perbaiki, maka dia pasti kalah. Terus akan menurun trennya. Makanya dia minta Greenland. Dan saya duga Greenland itu sebenarnya ujung-ujungnya bisa jadi deal. Karena kalau saya lihat ada keterpecahan posisi di sisi Eropa juga. Jadi nggak sepenuhnya nih Eropa itu satu suara. Mereka berpikir karena narasi yang kita dengarkan bahwa mereka akan memperjuangkan otonominya gitu dari Amerika Serikat. Tapi di sisi lain ada yang bilang bahwa orang itu sesama negara NATO kok, ngapain sih kita ribut? Udah kita berikan saja, toh nanti nggak kemana-mana, tetap di tangan NATO. Jadi deal ini kemungkinan juga masih akan diperjuangkan. Oh ya, satu lagi, Rusia dan China sejauh ini sangat-sangat menahan diri, bahkan Amerika Serikat menunjukkan gesture untuk menawarkan posisi Board of Peace yang Gaza itu ke Putin kan. Artinya belum ada rencana dalam waktu dekat, mudah-mudahan nggak tiba-tiba berubah pikiran. Mbak Dina, kalau Anda tadi bilang aksi Trump ingin mencaplok Greenland ini, PBB sudah lumpuh, kemudian apa yang bisa, diplomasi apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara yang tidak menginginkan Perang Dunia Ketiga ini terjadi? Kita harus mulai bergegas, melakukan eksplorasi apa saja mekanisme diplomasi yang masih bisa kita pertahankan. Shuttle diplomasi itu salah satu yang harus kita kembangkan. Kemudian dengan negara-negara terdekat, negara tetangga plus gitu ya. Plus itu adalah bukan hanya yang paling dekat, tetapi juga ada negara yang memang secara ekonomi menjadi mitra utama untuk perekonomian kita, sustaining, kita punya program-program pemberdayaan misalnya. Nah itu harus kita dekatkan lebih ini lagi di luar dari mekanisme yang ada. Jadi jalurnya itu sudah mulai seperti orang nggak usah terikat gitu dengan kelembagaan, karena kelembagaan yang di-attack yang sedang diserang oleh Trump itu adalah kelembagaan. Baik, terima kasih sudah memberikan pandangan bersama kami di Kompas Petang hari ini. Dina Praptora Harja, praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policies. Sehat selalu Mbak Dina. Sama-sama. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang, saudara. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Saudara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan pencarian akan terus dilakukan TNI bersama tim SAR gabungan hingga seluruh korban kecelakaan pesawat ditemukan. Keterlibatan TNI dalam pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di kawasan pegunungan Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan diharapkan dapat mempercepat pencarian korban. Panglima TNI menegaskan pencarian akan terus dilakukan TNI bersama tim SAR gabungan hingga seluruh korban ditemukan. Dan Pangdam melaporkan saya sudah 2 jenazah yang ditemukan oleh tim SAR di TNI dengan tempat TNI dan kita akan terus mencari
korban yang ditemukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat semuanya bisa ditemukan. Saudara, Kompas Petang akan kembali hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kebakaran menghanguskan 7 lapak barang bekas yang juga dijadikan tempat tinggal di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik pada stop kontak salah satu rumah. Dari video amatir yang direkam warga terlihat kobaran api membesar dan merambat ke bangunan lain. Beberapa warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun api merambat ke barang-barang yang mudah terbakar hingga ke bangunan usaha lain. 7 bangunan lapak barang bekas yang dihuni 8 orang ludes terbakar dalam insiden ini. 16 unit mobil pemadam kebakaran dan 85 personel Gulkarmat Jakarta Utara dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kami tutup Kompas Petang hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Mado Pelfrina. Dan saya Dipon Rubagia. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh